Halo teman-teman, selamat datang di channel Radit Ariki Pets ya. Kali ini aku akan membahas tentang perbedaan appendix dan dilindungi ya. Ini kedua kata ini masih diperdebatkan di kalangan hobis reptil ya. Dan kemungkinan nanti aku akan menyebutkan beberapa jenis reptil dan amfibi yang dilindungi di Indonesia secara lengkap dan yang paling terbaru listnya. Tapi sebelum lanjut, aku minta bantuannya ya teman-teman untuk subscribe channel aku dan jangan lupa nyalakan belnya untuk dapat notifikasi dari channel Radit Ariki Pets. Nah, pertama-tama ya, appendix itu artinya apa sih mas? Appendix itu usus buntu. bukan ya, bercanda lah ya. Appendix itu dibuat ya, pertama-tama appendix itu dibuat oleh IUCN ya, atau CITES atau Badan Konservasi Internasional yang mengatur jual beli antara negara satu dengan negara yang lain menurut jumlah populasi satwanya. Sebagai contoh, Komodo ya, Komodo dragon Varanus komodoensis itu termasuk appendix 1 ya. Itu appendix 1 itu udah jelas dilindungi ya, karena berarti statusnya itu antara vulnerable ya, antara vulnerable, endangered atau critically endangered. Jadi di Indonesia di sini itu tidak boleh ada kegiatan jual beli komodo ya, karena di data CITES itu komodo itu termasuk satwa yang vulnerable ya, bisa dicek di Google. Komodo itu termasuk satwa yang vulnerable atau rentan ya, dan termasuk CITES appendix 1 ya. Contoh lagi nih ya, buaya muara atau Crocodylus porosus ya, itu di Indonesia statusnya appendix 2. Di Indonesia ini masih diperbolehkan ya kegiatan jual beli buaya muara dan jual beli aksesoris kulit buaya muara ya. Tetapi hanya dari penangkaran yang resmi ya. Jadi bukan tangkapan liar, tangkapan dari sungai gitu ya. Itu nggak boleh ya. Jadi appendix 2 ini kurang lebih artinya negara tersebut itu masih boleh melakukan kegiatan jual beli hewan tersebut ya, nggak harus reptil, pokoknya hewan yang listnya appendix 2 atau yang appendix 3 itu boleh dilakukan kegiatan jual beli ya, tapi dari penangkaran yang resmi ya, untuk kebutuhan ekonomi atau kebutuhan pendapatan dari negara tersebut. Tapi untuk komodo ya, untuk komodo dragon tadi, karena appendix 1 ya sebenarnya nggak cuma komodo doang sih ya, semua reptil yang appendix 1 pihak CITES, pihak IUCN itu melarang negara tersebut ya, di sini konteksnya komodo berarti negara Indonesia. Pihak CITES melarang negara Indonesia untuk melakukan kegiatan jual beli komodo. Nah, kemudian nggak jarang juga ya orang-orang hobis, orang-orang reptiler ya pada ngomong gini ya, loh mas, ini kan hewan appendix mas ya, ini hewan appendix kok boleh dipiara? Sebenarnya sih apa ya, peraturan appendix itu nggak berpengaruh ke hobis ya, nggak antara hobi satu dengan hobi lainnya itu peraturan appendix itu tidak terlalu ngefek ya, karena itu tadi ya, appendix 1, 2, 3 itu peraturan yang berlaku untuk antar negara ya, untuk perdagangan antar negara tadi ya, jadi nggak berlaku ke hobis perorangan ya. Nah, yang perlu diperhatikan antara kita sesama hobis reptil itu adalah peraturan pemerintah atau PP nomor 7 tahun 1999 ya,
yang sekarang ini udah direvisi menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK nomor 106 tahun 2019 ya. Itu adalah undang-undang yang mengatur tentang reptil dan amfibi yang dilindungi di Indonesia. Nah, Mas, list reptil yang dilindungi di Indonesia menurut peraturan tadi apa, Mas, yang paling terbaru? Nah, ini aku akan menyebutkan nih komplit ya dari reptil dan amfibi. Yang pertama, amfibi. Ini satu-satunya amfibi yang dilindungi di Indonesia, itu adalah bleeding toad ya, atau Leptophryn cruentata. Kemudian dari keluarga Agamidae itu ada Soapayung atau Chlamydosaurus kingi. Kemudian dari Varanus, dari Varanidae itu ada Varanus auvenbergi, Varanus beckeri, Varanus boehmei, Varanus indicus, Varanus komodoensis atau komodo dragon, Varanus melinus, Varanus nebulosus, Varanus panoptes, Varanus prasinus, Varanus reisingeri, Varanus similis, Varanus timorensis, Varanus togianus, dan Irles monitor atau Lantanotus bornensis dari Kalimantan. Kemudian dari keluarga Pythonidae atau sanca ya, itu ada Timor python, Malayo-python timoriensis. Kemudian ada Burmese python, Python bivitatus. Kemudian ada Morelia viridis atau sanca hijau. Kemudian ada sanca bulan atau Simalia boeleni ya. Kemudian dari kura-kura air itu ada kura-kura moncong babi atau Caretoselys insculpta. Kemudian ada labi-labi batik atau citra-citra. Kemudian ada kura-kura leher panjang tapi yang spesiesnya Selodina mccordi dan Selodina novaguineae. Kemudian ada kura-kura yang besar ini, tuntong sungai atau Batagur avinis. Kemudian ada tuntong laut atau kura-kura semangka, ini cantik banget ini ya, Batagur borneoensis ya. Kemudian ada biuku atau Orlitia bornensis. Nah, kemudian ada kura-kura darat. Ini satu-satunya kura-kura darat yang dilindungi di Indonesia adalah emis atau Manuria emis atau kura-kura kaki gajah. Kemudian dari penyu ya, ini semua penyu yang ada di Indonesia ini semuanya dilindungi ya teman-teman, yaitu penyu tempayan atau kareta-kareta, kemudian penyu hijau atau Selonia midas, kemudian penyu sisik atau Eretmoselys imbricata, penyu lekang atau Lepidoselys olivaceus, penyu pipih Natator depressus, dan penyu belimbing atau Dermoselys coriacea. Nah, kemudian dari famili Crocodilidae atau buaya, ini semua buaya ini juga dilindungi ya teman-teman, yaitu buaya muara atau Crocodylus porosus, kemudian buaya Papua atau Crocodylus novaguineae, kemudian buaya Siam Crocodylus siamensis, dan senyulong atau Vosgarial atau Tomistoma schlegeli. Nah Mas, ini aku masih bingung Mas nih ya, beberapa hobis reptil ini masih ada yang pelihara green tree python atau Morelia viridis, piara Varanus prasinus, piara soapayung, piara buaya muara, piara emis ya. Kemudian ada eksportir dari Indonesia yang kirim biawak pohon yang Prasinus kompleks itu sama ekspor green tree python. Nah teman-teman, ini dicek dulu ya, dicek dulu mereka itu appendix berapa. Kembali lagi tadi, ini kalau ekspor impor ini appendix ya. Yang pasti yang aku sebutin tadi itu bukan appendix 1 ya. Yang aku sebutin
bukan yang dilindungi ya, itu tidak ada yang appendix 1, tapi entah appendix berapa ya. Jadi negara itu masih bebas melakukan kegiatan jual beli jenis tersebut ya. Tetapi untuk untuk hobis, untuk individu perorangan itu tetap nggak boleh ya, tetap nggak boleh pelihara karena itu termasuk spesies yang dilindungi menurut pemerintah tadi ya, menurut peraturan yang tadi ya. Jadi kita para hobis ini manut list yang dilindungi tadi yang aku sebutin tadi, yang banyak banget tadi itu. Nah, misalkan nih ya, ada teman-teman yang tetap yang kekeh pengen pelihara reptil dilindungi, contohnya nih green tree python ya, atau Morelia viridis. Piye mas? Gimana nih caranya mas biar tetap bisa pelihara reptil dilindungi tapi tetap aman dari jeratan hukum? Caranya ini cara satu-satunya nih ya kayaknya. Kalian beli dari breeder ya, dari penangkaran yang resmi ya. Biasanya kalau kita beli dari penangkaran yang resmi itu dapat surat-suratnya, juga ada akte ya, terus surat apa lagi ya itu, oh iya, sertifikat ya, ada sertifikat juga yang menyatakan bahwa hewan dilindungi yang dibeli itu resmi hasil CB atau hasil captive breed F2. F2 itu apa mas? Nah, generasi F2 itu ibarat kalau silsilah keluarga ini cucunya ya, cucu dari indukan hewan dilindungi yang ditangkap di alamnya ya. Jadi hewan yang dilindungi yang ditangkap di alamnya kemudian punya anak. Nah, F2 ini anaknya anak ini ya. Jadi ya cucu itu tadi ya. Jadi ya hewan dilindungi itu tetap bisa dipelihara secara individu, secara perorangan ya, tapi harus resmi ya. Jadi bukan 100% kita nggak boleh pelihara hewan dilindungi gitu ya, bukan gitu ya. Tapi untuk appendix 1, untuk yang appendix 1 ini tetap tidak boleh dipelihara dan dibreeding oleh hobis perorangan ya. Appendix 1 nggak boleh dipelihara perorangan. Tapi ya untuk skala nasional seperti di taman nasional atau di kebun binatang tuh ya boleh ya. Contohnya di KBS ya, di kebun binatang Surabaya dulu itu pernah menetaskan telur komodo nih ya, banyak banget nih. Saya juga pernah mampir ke KBS ini ngelihat kandang komodo ini banyak sekali, dari yang indukan, yang juvenile atau remaja sampai yang babynya ini ada semua nih, banyak banget ini. Oh iya, kadang ada yang suka komen, suka nyinyir ya, nyala-nyalain gitulah ya. Kalau misal kita piara hewan dilindungi terus disita nih sama pemerintah, disita sama BKSDA, disita sama pihak yang berwajib, terus nasib hewannya gimana nih mas? Kan lebih terawat ya, lebih terpantau kalau sama hobis ya. Kalau sama mereka nih nanti yang terlantar lah, yang dipiara seadanya lah, kandang seadanya dan lain-lain. Kita nggak bisa menyalahkan pemerintah juga ya, karena mereka itu juga punya tim ahli ya, tim ahli dari mereka sendiri, punya peneliti, punya dokter hewan, punya herpetolog ya, atau ahli reptil dan lain-lain ya. Nah, biasanya hewan yang udah disita itu nggak dipelihara seadanya ya, atau langsung dirilis ke alamnya, ke pulaunya, tapi dikarantina dulu ya, dikarantina dulu, kemudian dicek ada penyakit apa, kemudian dicek juga kelengkapan surat-suratnya, kemudian membiasakan si hewan tersebut untuk cari makan sendiri, tapi tetap di dalam kandang ya. Itu biasanya kandangnya itu kandang besar gitu ya, terus hewannya itu diumbar gitu, cari makan sendiri di dalam kandangnya itu ya. Habis itu baru dirilis ya, baru dirilis ke habitat aslinya, di pulau aslinya. Jadi kesimpulannya ya, ini
udah ngomong panjang lebar gini. Jadi kesimpulannya, singkatnya ini ya, yang lebih ringkesnya ini, kita nggak usah mempermasalahkan tentang appendix ya. Itu buang jauh-jauh lah ya yang appendix itu. Karena itu appendix urusan IUCN, urusan CITES, urusan negara ya. Kita nggak usah mikir negara berat ya. Urusan kita para hobis itu cuma perhatiin ini hewan, ini reptil ini dilindungi atau enggak ya. Kalau dilindungi ya jangan dipelihara, kalau enggak dilindungi ya pelihara silahkan ya. Jadi ya gitulah gampangnya ya, garis besarnya gitu ya. Oke, jadi sampai sini paham ya teman-teman ya. Atau mungkin ada yang masih bingung. Kalau ada yang masih bingung bisa komen di bawah ya, nanti les privat sama aku. Oke, jadi sekian aja pembahasan tentang perbedaan dilindungi dan appendix ya. Jangan lupa tetap support channel aku dengan subscribe, like, dan komen. Kalau ada tambahan atau kritikan dari teman-teman bisa komen di bawah juga ya. Semoga penjabaranku ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.